Selamat pagi, saya Teresia Kristiana Putri dari kelas 10 IPS 2 ingin menjelaskan materi dari UKBM Bab 1, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Hai teman-teman, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi, serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Selanjutnya kita akan belajar objek studi dan aspek geografi. Objek studi dibagi menjadi yang pertama ialah objek formal. Objek formal dalam geografi merupakan suatu cara pandang keruangan yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi. Jadi, yang menjadi objek bukan benda atau material, tetapi fenomena keruangan. Yang kedua ialah objek material. Objek material geografi adalah seluruh gejala atau fenomena di permukaan bumi yang mencakup kulit bumi atau litosfer, lapisan air atau hidrosfer, lapisan udara atau atmosfer, manusia atau antroposfer, serta hewan dan tumbuhan atau biosfer. Selanjutnya aspek. Aspek juga dibagi menjadi dua loh. Yang pertama aspek fisik. Aspek fisik menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Contohnya, bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, tumbuhan, dan hewan, serta semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Aspek fisik ini dibagi lagi menjadi aspek topologi atau wilayah, aspek biotik yang berisi manusia, vegetasi, dan hewan, dan aspek non-biotik atau tanah, perairan, dan iklim. Dan yang kedua ialah aspek sosial. Aspek sosial adalah seluruh masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi karena adanya aktivitas serta kreativitas manusia di permukaan bumi. Beberapa hal yang dikaji dalam aspek sosial antara lain aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Materi ketiga adalah ruang lingkup geografi. Yang pertama, geografi fisik. Geografi fisik pada dasarnya adalah lingkup keilmuan geografi yang membahas dan mempelajari mengenai hal-hal fisik dari fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Pembahasan geografi fisik menekankan pada fenomena-fenomena yang terjadi terkait aspek fisik suatu lokasi. Lingkup studi yang secara umum termasuk ke dalam geografi fisik adalah studi mengenai atmosfer bumi, tata surya, dan benda langit, lapisan hidrosfer, lapisan pedosfer, litosfer, dan biosfer. Lalu ada juga beberapa ilmu, yaitu meteorologi, yaitu pembahasan mengenai dinamika di atmosfer, meliputi cuaca dan iklim. Selanjutnya pedologi atau pembahasan mengenai dinamika tanah, termasuk jenis, kesuburan, dan kecocokannya. Selanjutnya geologi atau pembahasan mengenai batuan, meliputi pembentukan, jenis, dan manfaatnya. Selanjutnya astronomi atau pembahasan mengenai benda langit, bintang, dan tata surya kita. Selanjutnya biologi, yaitu pembahasan mengenai persebaran hewan, ekoregion, dan ekosistem. Selanjutnya sejarah
yaitu pembahasan mengenai konteks historis dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Selanjutnya geofisika, atau pembahasan mengenai fenomena-fenomena alam yang ada di bumi. Contoh lingkup geografi fisik yaitu proses terjadinya hujan. Selanjutnya, proses pembentukan batuan. Selanjutnya, geografi sosial. Geografi sosial pada dasarnya adalah ruang lingkup keilmuan geografi yang mempelajari fenomena-fenomena di permukaan bumi yang terkait dengan aspek sosialnya. Aspek sosial ini memiliki titik berat pada antroposfer atau lingkup kehidupan sehari-harinya manusia. Lalu ada beberapa ilmu, yaitu antropologi atau pembahasan mengenai budaya, sejarah, dan perilaku manusia. Selanjutnya sejarah, yaitu pembahasan mengenai fenomena-fenomena yang sudah lampau. Selanjutnya kependudukan, yaitu pembahasan mengenai persebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ekonomi, yaitu pembahasan mengenai kondisi perekonomian, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya perencanaan wilayah dan kota, yaitu pembahasan mengenai perkotaan, perkembangan wilayah, dan pengembangan pusat aktivitas. Contoh lingkup geografi sosial yaitu aktivitas perekonomian masyarakat. Selanjutnya, pola permukiman masyarakat. Yang ketiga yaitu geografi teknis. Geografi teknis pada dasarnya adalah metode-metode yang digunakan untuk memvisualisasikan data spasial dan aspasial untuk mendukung analisis geografi. Mayoritas analisis geografi melibatkan analisis keruangan. Oleh karena itu, muncullah peta sebagai salah satu terobosan analisis spasial dan visualisasi data non-spasial pada suatu wilayah. Rumpun keilmuan yang menunjang geografi teknik adalah antara lain kartografi, pembahasan mengenai pembuatan peta dan visualisasi spasial suatu fenomena. Selanjutnya SIG atau pembahasan mengenai integrasi informasi geografis dalam sebuah sistem digital. Penginderaan jauh, pembahasan mengenai akuisisi data dan survei jarak jauh. Selanjutnya, data science, pembahasan mengenai pengolahan data baik spasial maupun aspasial. Yang keempat ialah geografi regional. Geografi regional membahas mengenai suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif. Yang membedakan kajian regional dari yang lainnya adalah geografi regional membahas suatu fenomena pada wilayah yang sudah ditentukan. Contoh lingkup geografi regional yaitu perikanan di Laut Natuna. Materi yang keempat adalah konsep geografi. Konsep geografi ada 10 kawan-kawan. Yang pertama, lokasi. Kedua, jarak. Selanjutnya, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi dan interpetensi, nilai kegunaan, diferensiasi, dan terakhir,
keterkaitan ruangan. Agar lebih paham, yuk kita bahas dari yang pertama, yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi membahas mengenai letak dari objek tersebut terhadap sebuah titik referensi. Makna dari kata lokasi sendiri itu ialah posisi spasial suatu objek di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak suatu daerah dilihat dari lintang dan bujur lokasi tersebut. Lokasi absolut bersifat statis dan tidak dapat diubah, karena objek referensinya, yaitu lintang dan bujur, juga tidak berubah. Contoh lokasi absolut adalah letak astronomis Indonesia yang terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Selanjutnya, lokasi relatif. Berbeda dengan lokasi absolut, lokasi relatif dapat berubah-ubah karena objek referensinya adalah objek lain yang ada di dekat objek yang akan diteliti. Contoh adalah ketika kita menjelaskan lokasi rumah teman kita. Kita umumnya menggunakan istilah lurus terus lalu belok kanan di perempatan. Nanti ada gapura, masuk ke situ aja. Rumahnya di sebelah masjid. Semua arahan yang kita berikan sangat tergantung dengan objek lain, perempatan, gapura, masjid. Ketika objek-objek tersebut sudah tidak ada, maka akan sangat sulit untuk menemukan rumah teman kita tadi. Ini adalah salah satu kelemahan dari lokasi relatif. Lalu yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak membahas mengenai ruang yang harus ditempuh untuk mencapai suatu objek. Sama seperti lokasi, secara umum terdapat dua jenis jarak, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Yang pertama, jarak absolut. Jarak absolut adalah jarak antar lokasi yang dinotasikan dalam satuan panjang, seperti meter, kilometer, atau mil. Konsep jarak absolut bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah, sama seperti lokasi absolut. Contoh dari penerapan jarak absolut adalah ketika kita ingin menyatakan jarak antar kota. Misalnya, jarak antara Jakarta dan Bandung itu sekitar 300 km loh. Lalu nanti kita menginap di rumah Tata saja. Jaraknya dekat dengan sekolah, cuma 1 km. Selanjutnya, jarak relatif. Berbeda dengan jarak absolut, jarak relatif tidak diukur berdasarkan satuan panjang, tapi diukur berdasarkan satuan waktu. Contoh dari penerapan jarak relatif adalah Jakarta ke Surabaya membutuhkan waktu 15 jam jika menggunakan kereta, namun hanya 3 jam jika menggunakan pesawat. Atau jangan di rumah Tata nginepnya, itu di depan rumahnya macet, ke sekolah itu saja bisa 20 menit sendiri. Selanjutnya, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan membahas mengenai seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses. Contoh, pembangunan yang mementingkan keterjangkauan adalah transit-oriented development. Contohnya adalah Pulau Jawa yang susah untuk dijangkau karena harus menggunakan kapal. Namun setelah dibangun jembatan, kita bisa menuju ke Jawa dengan mobil dan angkutan darat lain via jembatan, sehingga mempercepat perjalanan. Selanjutnya adalah konsep pola. Rumah-rumah di Greenland dibangun sesuai dengan keberadaan permukaan non-es, sehingga
menciptakan pola yang unik. Konsep pola mencoba mengartikan struktur, bentuk, serta persebaran aktivitas, baik alami maupun sosial, yang terjadi di permukaan bumi. Pola juga dapat diartikan sebagai tatanan geometris yang beraturan dari suatu objek atau aktivitas yang ada. Contoh penerapan konsep pola adalah pada pembangunan permukiman yang mengikuti jalan, seperti pengembangan ribuan development. Selanjutnya, konsep geomorfologi. Daerah sekitar Gunung Solfatara di Italia dipenuhi aktivitas vulkanisme serta belerang sehingga tidak aman untuk ditinggali. Ini adalah contoh konsep geomorfologi dalam menganalisa wilayah. Konsep geomorfologi membahas mengenai bentuk permukaan bumi yang ada pada suatu lokasi. Selanjutnya ialah konsep aglomerasi. Nelayan seperti gambar di atas umumnya beraglomerasi ke dalam suatu kampung khusus, yaitu kampung nelayan, di mana perekonomiannya didasari atas penangkapan dan pengolahan ikan. Konsep aglomerasi membahas mengenai pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spasial maupun aspasial. Namun, terdapat pula penyebaran aktivitas dari suatu lokasi. Umumnya hal ini dilakukan untuk menghindari kompetisi ataupun untuk menjaga dominasi pasar. Selanjutnya, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interrelasi dan interdependensi membahas mengenai interaksi antar wilayah di mana terjadi saling ketergantungan. Contohnya adalah fenomena perdagangan internasional. Selanjutnya, konsep nilai kegunaan. Gunung-gunung dengan pemandangan indah lebih cocok dijadikan tempat wisata ketimbang penambangan sumber daya mineral. Dalam menganalisa aktivitas atau objek secara geografis, kita harus mengetahui nilai guna atau potensi dari suatu lokasi. Namun, tentu saja nilai guna suatu lokasi dapat berubah-ubah, tergantung kemampuan serta kemauan orang untuk memanfaatkan lokasi tersebut. Selanjutnya, konsep diferensiasi area. Di Swiss, dataran rendah di lereng gunung cocok untuk dijadikan permukiman, sedangkan dataran tingginya lebih cocok dijadikan area wisata ski ataupun hiking. Konsep diferensiasi area bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fenomena baik fisik maupun sosial antar wilayah. Diferensiasi area membandingkan wilayah tersebut untuk menentukan apa yang sebenarnya menjadi pembeda. Selanjutnya, keterkaitan ruangan. Eksplorasi hutan berlebihan seperti penebangan liar pada daerah hulu sungai dapat menyebabkan banjir di daerah hilir sungai. Konsep keterkaitan ruang mencoba menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa saja disebabkan oleh aktivitas di wilayah lain. Contoh lain konsep keterkaitan ruangan adalah ketika kita meninjau fenomena polusi udara dan kabut asap yang terjadi di Malaysia dan Singapura, belum tentu menyebabnya adalah pabrik dan kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Mungkin saja penyebabnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sulawesi pada musim kemarau. Materi kelima adalah prinsip geografi. Secara umum, prinsip geografi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Yang pertama adalah prinsip distribusi atau penyebaran. Prinsip distribusi disebut sebagai kunci pertama dalam studi geografi, karena prinsip ini digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang terjadi di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Fenomena geografi yang diteliti bisa berupa tumbuhan, hewan, manusia, maupun bentang alam.
Contohnya, kita semua tahu bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak sama pada daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada fenomena prinsip distribusi yang terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip interrelasi atau keterkaitan. Prinsip geografi selanjutnya ada prinsip interrelasi atau keterkaitan. Prinsip ini digunakan untuk menelaah keterkaitan gejala geografi yang satu dengan gejala geografi lainnya dalam satu ruang. Tujuannya untuk menguraikan hubungan ada yang dalam ruangan tersebut. Contoh, terjadi fenomena banjir parah yang diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu. Fenomena ini menunjukkan adanya prinsip interrelasi antara gejala sosial dengan gejala fisik, hubungan antara perbuatan manusia yang berdampak pada kerusakan alam yang terjadi. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi atau penggambaran. Prinsip deskripsi atau penggambaran berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi setelah dilakukan pengamatan, mampu memberikan penjelasan mendalam tentang spesifik gejala geografi yang terjadi. Contoh penerapan prinsip deskripsi. Tabel angka yang menunjukkan pengangguran di wilayah Jawa Timur. Kemudian gambar yang menunjukkan persebaran curah hujan dalam 1 tahun di wilayah Indonesia. Terakhir, grafik peta yang menunjukkan lempeng tektonik di seluruh wilayah dunia. Yang keempat, prinsip korologi atau gabungan. Prinsip geografi yang terakhir adalah korologi atau gabungan, yang mana prinsip ini menggabungkan 3 prinsip yang sudah dijabarkan di atas. Prinsip korologi bertujuan untuk menelaah fakta, gejala, serta permasalahan yang terjadi di suatu tempat, yang mana semuanya itu ditinjau dari segi persebarannya, interrelasinya, integrasinya, dan interaksinya dalam suatu ruangan tertentu. Sebagai contoh, dalam meneliti fenomena hujan, harus diteliti dulu dari persebaran hujan yang terjadi di Indonesia. Apa penyebab perbedaan curah hujan tersebut, dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut. Selanjutnya materi ke-6, yang adalah materi terakhir, yaitu tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi dapat diartikan sebagai metode atau cara untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks wilayah. Biar gak makin pusing, yuk kita bahas. Dari yang pertama, pendekatan keruangan. Contohnya, untuk merencanakan pembukaan lahan pemukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah data seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pendekatan ekologi. Contoh, kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas adalah salah satu contohnya. Manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas berbeda dengan manusia di daerah pegunungan. Oke, selanjutnya pendekatan kompleks wilayah. Yang ketiga ya, contohnya wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Sebaliknya, perkotaan berinteraksi dengan pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerja. Yuhu, sampai sini penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dulu ya bab 1-nya. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.